Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihil fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat dan rahmatnya sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kelak mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang saya janjikan pada pertemuan terdahulu bahwa mulai hari ini kita akan mencoba membahas tentang sirah nabawiyah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita dapatkan menjadikan contoh dan bekal kita di dalam kehidupan menjalani bahtera kehidupan kita jalani. Sebelum saya menjelaskan secara rinci, saya akan coba menyampaikan rangkumannya dulu, sehingga apabila nanti dalam penjabarannya atau penyampaian secara rinci tidak sampai, tapi bab yang akan kita bahas sudah dapat kita ketahui kesimpulannya. Sedikit saya mengulangi lagi bahwa pada hakikatnya sirah nabawiyah merupakan gambaran risalah atau misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita semua untuk mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah kepada hamba menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran risalah yang amat menawan dan sempurna ini tidak mungkin dapat dihadirkan kecuali setelah melakukan komparasi antara latar belakang risalah ini, risalah nabawiyah, dan implikasi-implikasinya. Berangkat dari sinilah kita akan merasa perlu mengemukakan suatu pasal yang berbicara seputar kaum-kaum Arab dan perkembangannya sebelum Islam, serta tentang situasi dan kondisi saat Nabi Muhammad SAW diutus.
Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kita sudah mengetahui bahwa umat-umat terdahulu seperti yang kita ketahui Nabi Adam alaihissalam dan terus secara berkembang turun-temurun hingga kita mengetahui adanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam maka berkembang pula keturunan-keturunannya yang semuanya itu berada di sekitar tanah Arab, dan mereka merupakan kafilah-kafilah atau marga-marga dari keturunan-keturunannya yang terus menyebar ke seluruh penjuru jazirah tanah Arab. Yang dapat kita ketahui terakhir adalah kafilah Quraisy, di mana di kafilah ini Quraisy terbagi menjadi beberapa kabilah. Di antara yang terkenal adalah Jumah, Saham, Adi, Makhzum, Taim, Juhrah, dan marga-marga Qusay bin Kilab, yaitu Abdudar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan Abdul Manab bin Qusay. Nah, kita sebenarnya akan mengetahui justru bahwa kabilah atau keturunan Qusay bin Kilablah dialah yang pertama kali menyatukan keturunan-keturunan mereka dan membentuk satu komunitas yang bisa mengangkat kedudukan dan martabat dari keturunan atau dari bangsa mereka. Jadi sebelumnya keturunan atau kabilah-kabilah dari masing-masing masing-masing kabilah ini berpencar terus tanpa ada satu kelompok yang kuat. Sedangkan dari Abdul Manaf mendapat 4 anak, yaitu Abdusam, Naufal, Al-Muttalib, dan Hashim. Dari keluarga Hashim inilah Allah memilih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail wastafa min walidi Ismail Kinanah wastafa min bani Kinanah Quraisy wastafa min Quraisy bani Hashim wastafani min bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak cucu Ibrahim, memilih Kinanah dari anak cucu Ismail, memilih Quraisy dari anak cucu Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, dan memilihku dari keturunan Bani Hashim. Diriwayatkan oleh Muslim. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Innallaha khalaqal khalqa
faj'alni min khairi firaqihim wa khairil fariqain. Summa takhayyaral qabail faj'alani min khairil qabilah. Summa takhayyaral buyuta faj'alani min khairi buyutihim. Fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baita. Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk, lalu Dia menjadikanku sebaik-baik golongan mereka dan sebaik-baik dua golongan. Kemudian memilih beberapa kabilah lalu menjadikanku dari sebaik-baik kabilah. Kemudian memilih beberapa keluarga lalu menjadikanku bagian dari sebaik-baik keluarga mereka. Maka aku adalah sebaik-baik jiwa di antara mereka dan sebaik-baik keluarga di antara mereka. Nah, setelah anak-anak Adnan beranak pinak, mereka berpencar di berbagai tempat di penjuru jazirah Arab, menjelajahi tempat-tempat yang banyak curah hujannya dan ditumbuhi oleh rerumputan atau pepohonan. Abdul Qais dan marga-marga Barq bin Wa'il serta marga-marga Tamim pindah ke Bahrain dan menetap di sana, sedangkan Bani Hanifah bin Sa'd bin Ali bin Bakr bergerak menuju Yamamah dan singgah di Hijr, ibu kota Yamamah. Semua keluarga Barq bin Wa'il mendiami sepanjang tanah jazirah, mulai dari Yamamah, Bahrain, Sa'ib, Kazimah hingga mencapai laut, kemudian pinggiran tanah bebas Irak, terus menuju Ubulah hingga Haita. Tahli menetap di jazirah dekat kawasan Efrat. Di antaranya terdapat marga-marga yang pernah menjadi tetangga kabilah Barq, sedangkan Bani Tamim menetap di daerah pedalaman Basrah. Bani Sulaim menetap dekat Madinah dari lembah Wadi Al-Qura hingga ke Khaybar. Terus ke bagian timur Madinah mencapai batas dua bukit hingga berakhir di kawasan perbukitan Harrah. Sementara Thaqib menetap di Taif, sedang Hawazin menetap di timur Mekah di pinggiran Autas, yaitu dalam perjalanan antara Mekah dan Basrah. Dan Bani Asad berdomisili di sebelah timur Taimah dan sebelah barat Kufah. Di antara tempat domisili mereka dengan Taimah adalah perkampungan Buhtur dari suku Tayyi. Sedangkan jarak antara mereka dan Kufah sejauh perjalanan 5 hari. Ada lagi suku Zubiyan yang bermukim di dekat Taimah menuju arah Hauran. Di Tamamah tersisa beberapa marga Kinanah, sedangkan di Mekah tinggal marga Quraisy. Mereka hidup bercerai-berai tanpa ada sesuatu yang menyatukan mereka, hingga muncullah Qusay bin Kilab. Dialah yang pertama kali menyatukan mereka dan membentuk satu komunitas yang bisa mengangkat kedudukan dan martabat mereka. Itu barangkali yang menjadikan kesimpulan dari latar belakang strategis
dunia Arab dan suku-sukunya, bahwa sejak keturunan terus berkembang menyebar di seluruh jazirah Arab, tidak satupun yang dapat menyatukan kekuatan pada saat itu, karena mungkin saking luasnya daratan tanah Arab, mereka hanya berpencar terus mencari kehidupan tanpa memikirkan sebuah kekuatan. Nah, dari Qusay bin Kilab lah nanti yang mungkin akan dibahas lebih lanjut di dalam silsilahnya, bahwa Qusay bin Kilab adalah yang pertama kali menyatukan keturunan dari kakek nenek Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, posisi bangsa Arab atau kata Arab menggambarkan perihal padang pasir, atau kalau kita bisa pernah melihatnya ke sana, bahwa di sana hanya tanah lapang yang begitu luas, yang tanah padang pasir dan gunung-gunung gundul yang gersang dan tidak ada air dan tanaman padanya. Sejak periode-periode terdahulu, lafaz Arab ini ditunjukkan pada jazirah Arab, sebagaimana ia juga ditunjukkan kepada satu kaum yang menempati tanah tersebut, lalu mereka menjadikannya sebagai tanah air mereka. Tanah jazirah Arab diperkirakan luasnya antara 1 juta sampai 1.300.000 mil persegi. Sebenarnya cukup luas tanah atau daratan ini. Jazirah Arab memiliki peran yang amat menentukan karena letak alami dan geografisnya. Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi padang Sahara dan gurun pasir dari seluruh sisinya. Karena kondisi seperti inilah, Jazirah Arab menjadi benteng yang kokoh dan yang seakan tidak memperkenankan kekuatan asing untuk menjajahnya atau mencengkramkan pengaruh serta wibawa mereka. Oleh karena itu, kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab hidup bebas dalam segala urusan semenjak zaman dahulu, padahal mereka bertetangga dengan 2 imperium raksasa saat itu. Dan tidak mungkin dapat menghadang serangan-serangan mereka andaikan tidak ada benteng pertahanan yang kokoh tersebut. Kalau kita melihat dari perbatasan, misalkan dari sebelah barat, jadi tentang wilayah Arab itu, dari sebelah barat itu ada semenanjung Gurun Sinai dan Laut Merah. Kemudian dari sebelah timur adalah Teluk Arab dan ada Irak bagian selatan. Kemudian dari sebelah utara adalah wilayah Syam dan bagian Irak. Kemudian dari bagian selatan batasnya adalah Laut Merah.
Itu kira-kira yang sedikit gambaran tentang geografisnya, bahwa Jazirah Arab cukup luas, tapi luasnya begitu menakjubkan memang, karena kalau kita memandang hanya padang pasir dan gunung-gunung gundul yang gersang tersebut. Kemudian kaum-kaum Arabnya, para sejarawan membagi kaum Arab berdasarkan garis keturunan asal mereka menjadi 3 bagian, yaitu Arab Baidah, yaitu kaum-kaum Arab kuno yang sudah punah dan tidak mungkin kita melacak rincian yang cukup tentang sejarah mereka, seperti kaum Ad, Tamud, Tasm, Judaiz, Imlak atau bangsa raksasa dan lain-lainnya. Yang kedua adalah Arab Arab Aridah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ya'rub bin Yasjud bin Qatan, atau disebut pula Arab Qataniyah. Dan yang ketiga adalah Arab Mustaribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ismail, yang disebut pula Arab Adaniyah. Jadi mungkin tadi sempat disebut di dalam kesimpulan adalah kaum Adnan, atau jadi Adnan adalah bagian atau keturunan dari Ismail. Tanah air Arab Aribah atau kaum Katan adalah negeri Yaman, lalu mereka berkembang menjadi beberapa kabilah dan anak kabilah atau marga-marga. Yang terkenal darinya ada 2 kabilah, yaitu Himyar. Anak kabilahnya yang paling terkenal adalah Jaiz, Al-Jumhur, Qudda'ah dan Sakasik. Kemudian yang berikutnya adalah Kahlan. Anak kabilahnya yang paling terkenal adalah Hamadan, Anmar, Tayyi, Majzaz, Kindah, Laham, Jam, Aus, Kazra, dan anak cucu dari Jafnah yang merupakan para raja di Sam serta lain-lainnya. Anak-anak kabilah atau marga Kahlan banyak yang pergi meninggalkan Yaman lalu menyebar ke berbagai penjuru jazirah. Ada yang mengatakan bahwa kepergian mereka terjadi menjelang banjir besar saat mereka mengalami kegagalan dalam perdagangan akibat tekanan dari bangsa Romawi, dan dikuasainya jalur perdagangan laut oleh mereka. Dilumpuhkannya jalur darat setelah keberhasilan Romawi menguasai Mesir dan Sam. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa kepergian mereka setelah terjadinya banjir besar. Merupakan hal yang tidak dapat disangkal bahwa di samping apa yang telah disebut di atas, telah terjadi persaingan antara marga-marga Kahlan dan marga-marga Himyar yang berujung pada perginya marga-marga Kahlan. Hal ini terbukti bahwa marga-marga Himyar tetap eksis di sana, sedangkan marga-marga Kahlan pergi dari wilayahnya. Marga-marga Kahlan yang meninggalkan Yaman bisa dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah golongan Ads. Mereka meninggalkan Yaman setelah mengikuti pendapat pemuka dan sesepuh mereka,
Imran bin An-Muzakiyah, mereka berpindah-pindah di negeri Yaman dan mengirim para pemandu lalu menempuh arah utara dan timur. Berikut rincian tempat-tempat yang terakhir pernah mereka tinggal setelah perjalanan mereka tersebut. Antara lain, Sa'labah bin Amr dari Al-Az pindah menuju Hijaz, lalu menetap di antara tempat yang bernama Sa'labiyah dan Zikar. Setelah anaknya dewasa dan kekuasaannya menguat, dia beranjak menuju Madinah, menetap dan bertempat tinggal di sana. Di antara anak keturunan Sa'labah ini adalah Aus dan Khazraj, yaitu dua orang anak dari Harisah bin Sa'labah. Mungkin bisa ingat ya Sa'labah ya, ceritanya. Nah, di antara keturunan mereka tersebut ada yang berpindah dan menetap di kawasan Hijaz, yaitu Harisah bin Amr. Dialah Huja'ah dan anak keturunannya, hingga kemudian singgah di Mar Az-Jahram, lalu menguasai tanah suci dan mendiami Makkah, serta mengekstradisi penduduk aslinya suku-suku Jurhum. Jadi sejak dulu memang persaingan keras dan memang di sana tanah yang gersang dan panas, sehingga siapa yang kuat lah, siapa yang tinggal di sana gitu. Dan itu terus menerus. Sedangkan Imran bin Amr singgah di Oman lalu menetap di sana bersama anak-anak keturunannya, yaitu Az Oman. Kabilah-kabilah lainnya yaitu kabilah Nasr bin Al-Az menetap di Tuhamah. Mereka ini lebih dikenal dengan nama Amal Saunah. Jabnah bin Amr berangkat menuju ke wilayah Sam dan menetap di sana bersama anak keturunannya. Dialah bapak para raja Al-Ghassaniyah. Kata Al-Ghassaniyah tersebut merupakan sumber air di Hijaz yang dikenal dengan nama Kasan. Sebelum pindah ke wilayah Syam, mereka ini pernah singgah di sana terlebih dahulu. Yang berikutnya, Lahman dan Judjam, mereka pindah ke bagian timur dan utara. Di kalangan hal ini terdapat seorang yang bernama Nazr bin Rabi'ah. Dia adalah bapa raja-raja Al-Manazirah bin Adi Hirah. Yang ketiga, Bani Tayyi. Setelah perjalanan yang dilakukan oleh Az, mereka pindah ke arah utara hingga singgah di kawah dua bukit, yaitu Bukit Azza dan Salma, dan akhirnya tinggal di sana sehingga kedua gunung tersebut itu kemudian dikenal dengan nama dua gunung Tayyi. Kemudian keturunan berikutnya adalah Kindah. Mereka singgah di Bahrain, kemudian mereka terpaksa meninggalkannya dan singgah di Hadramaut. Mereka kemudian mampir di Najd. Di sana mereka membentuk pemerintahan besar dan diperhitungkan, namun pemerintahannya itu demikian cepat tumbang tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Ada lagi satu kabilah dari suku Himyar, yaitu kota
qadda'ah. Terlepas dari masih dia perselisihkan penisbatannya kepada Himyar yang meninggalkan Yaman dan bermukim di daerah pedalaman Asumawah yang terletak di pinggiran Irak. Jamaah yang dirahmati Allah, adapun Arab Mustaribah, nenek moyang mereka yang tertua adalah Ibrahim alaihissalam yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah kota yang disebut Ur. Kota ini terletak di tepi barat sungai Efrat, berdekatan dengan Kufah. Penggalian dan pengeboran yang telah dilakukan para arkeolog telah mengungkap secara rinci latar belakang kota ini dan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam serta kondisi religius dan sosial yang ada di negeri itu. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana diketahui Nabi Ibrahim alaihissalam telah berhijrah dari sana menuju Haran atau Haran. Setelah itu menuju ke Palestina yang kemudian beliau dijadikan sebagai markas dakwah beliau. Beliau banyak melakukan perjalanan ke pelosok negeri ini dan selainnya. Beliau pernah sekali mengunjungi Mesir. Fir'aun sebutan bagi penguasa Mesir atau sering disebut Ramses. Kala itu berupaya untuk memperdaya dan berniat buruk terhadap istri beliau, yaitu Sarah. Namun Allah membalas tipu dayanya dan menjadikannya senjata makan tuan mereka. Tersadarlah Fir'aun betapa kedekatan hubungan Sarah dengan Allah, hingga akhirnya ia jadikan anaknya Hajar sebagai abdi Sarah atau abdi Sarah ya. Hal itu dia lakukan sebagai ungkapan pengakuannya terhadap keutamaan Sarah. Kemudian dia Hajar dikawinkan oleh Sarah dengan Ibrahim. Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina, sementara dari hasil pernikahan barunya dengan Hajar tersebut Allah menganugerahinya anak bernama Ismail. Sarah terbakar api cemburu karenanya, sehingga mereka memaksa Ibrahim untuk mengasingkan Hajar dan putranya yang masih kecil itu, yaitu Ismail. Maka beliau membawa keduanya ke Hijaz dan menetapkan mereka berdua di suatu lembah yang gersang dan tandus di sisi Baitul Haram, yang saat itu hanyalah tanah tinggi berupa gundukan-gundukan yang bila mana air bah datang atau hujan datang, ia akan mengalirkan di sisi kanan dan di sisi kirinya. Beliau lalu menempatkan mereka berdua di dalam tenda di atas mata air Jam-Jam, bagian atas masjid. Pada saat itu tak ada seorang pun yang tinggal di Mekah dan tidak ada pula mata air. Beliau meletakkan di dekat mereka berdua kantong kulit yang berisi kurma dan wadah air. Setelah itu beliau kembali ke Palestina. Berselang beberapa hari kemudian bekal air pun habis, sementara di tempat itu tidak ada mata air yang mengalir. Ketika itulah tiba-tiba mata air Jam-Jam memancar berkat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa menjadi sumber penghidupan bagi mereka berdua
sehingga batas waktu tertentu. Kisah mengenai hal ini sudah banyak diketahui secara lengkap. Maksudnya bahwa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Hajar bersama putranya Ismail ke dataran tandus atau dataran tandus, yaitu Hijaz. Mungkin sekarang disebutnya adalah kota Makkah. Pada saat itu betul-betul memang tidak ada kehidupan, karena memang tidak ada di situ tidak ada tanaman dan air. Pada zaman dulu memang diketahui orang-orang Arab itu apabila ada satu tempat yang bisa ditandai oleh ada burung-burung di atasnya, berarti di situ ada air. Maka disitulah ada kehidupan. Tapi pada saat Nabi Ibrahim membawa Hajar bersama bersama putranya Ismail, ditempatkan di tempat yang kering, tidak ada apa-apa. Maka sejarah itulah yang debat kita ketahui. Tadi di sini ada kaum jumhur ya, yang pertama kali menemui Ibunda Hajar untuk berikut serta mengais kehidupan di Hijaz tersebut. Selanjutnya mungkin masih bisa dibacakan sedikit lagi. Satu kabilah dari Yaman, yaitu Jurhum kedua ya, datang setelah itu dan bermukim di Makkah atas izin ibu Ismail atau atas izin Ibunda Hajar. Ada yang mengatakan mereka sebelumnya berada di lembah-lembah di pinggir kota Makkah, sedangkan riwayat Al-Bukhari telah menegaskan bahwa mereka singgah di Makkah setelah kedatangan Ismail, yakni sebelum Ismail menginjak remaja. Juga dikatakan bahwa mereka sudah biasa melewati lembah ini atau Mekah tersebut sebelum itu. Dari waktu ke waktu Ibrahim selalu mengadakan perjalanan ke Makkah untuk mengetahui keadaan keluarganya yang ditinggalkannya. Dalam hal ini tidak diketahui berapa kali perjalanan tersebut terjadi. Namun beberapa referensi sejarah yang dapat dipercaya hanya mencatat 4 kali saja. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Dia telah memperlihatkan kepada Ibrahim dalam mimpinya seolah-olah dia menyembelih anaknya Ismail. Maka beliau langsung melaksanakan perintah ini sebagaimana dalam firman-Nya, yang artinya tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 103 sampai 107. Disebutkan di dalam Perjanjian Lama kitab kajian bahwa umur Ismail lebih tua 13 tahun dari Ishak atau putranya Sarah. Alur cerita ini mengandung statement bahwa peristiwa itu terjadi sebelum kelahiran Ishak, sebab kabar gembira tentang
kelahiran Ishak disampaikan setelah mengupas keseluruhan kisah ini. Minimal kisah ini mengandung 1 kali perjalanan sebelum Ismail menginjak remaja. Sedangkan 3 kisah lainnya telah direwatkan oleh Imam Al-Bukhari secara panjang lebar dari Ibnu Abbas secara marfu. Ringkasan, ketika Ismail menginjak remaja dan telah belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum serta membuat mereka tertarik kepadanya, mereka kemudian mengawinkannya dengan salah seorang wanita dari suku mereka. Setelah itu ibu Ismail pun meninggal dunia. Suatu saat muncul keinginan Ibrahim untuk menengok keluarganya yang ditinggalkan, dan datanglah ia setelah pernikahan tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, bahwa dari Ibrahim ke Adnan itu 40 generasi jauhnya, sehingga dari Adnan mempunyai anak keturunan, dari Ismail mempunyai anak keturunan Adnan, dan Adnan mempunyai juga keturunan, salah satunya adalah Qusay atau Kilab. Kemudian Qusay punya lagi keturunan gitu. Yang tadi sudah saya simpulkan. Mungkin masih ada waktu untuk bisa menambahkan dari cerita ini atau dari kisah ini. Kami persilahkan sebelum kita tutup. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Kayaknya udah hafal semua ya. Rasul itu saya dengar dari Bani Hasyim. Keturunannya Bani Hasyim. Ya. Bani Hasyim itu kan masih saudaraan sama Abdul Manaf ya. Jadi Ya. Nah itu 40 generasi itu dari Bani Hasyim ke Adnan. Naik ke atas terus. Itu gimana tracingnya tuh ya? Iya. Jadi satu orang punya anak 12 gitu ya. Punya anak 12, punya anak lagi jadi marga-marga gitu, Pak. Jadi kalau Bapak dari 12 itu yang ngisi kabilah-kabilah yang akhirnya nyebar, ada yang ke Oman, ada yang ke Sam, ada yang ke ini, ke Yaman gitu. Dan perang, Pak. Perang. Siapa yang menang, dia tempatin situ. Gesekan biasa gitu kan. Keras, Pak. sebenarnya yang perang itu sesama saudara gitu. Sesama saudara. Satu kabilah. Tadi kan ada yang lari ke Bahrain, ada yang iya kan, pecah-pecah bisa aja dia. Contohnya masih hubungan darah bisa aja. Iya. Jadi kayak Bapak punya keturunan, punya 12 anak gitu kan. Bapak menguasai satu wilayah kan gitu kan. Ternyata wilayah itu subur gitu. Maka wilayah itu ya diperangi sama yang lain. Bukan menguasai kali pertama kali menempatin kali ya. Iya. Kan jadi berkuasa Pak lama-lama. Menyebar ini kan nyari kalau tadi saya ngobrol nyari sumber air kali Pak ya. Sumber air dari dapat atau kuasain gitu kan. Nah yang nggak kebagian itu yang perang tuh. Oh gitu. Makanya dulu ada BPN Pak. Iya tanahnya luas Pak, BPN nggak ngapain Pak? Silahkan aja gitu kan, tanahnya luas seperti itu. 1.300.000 mil. Tadi pertanyaan, terus dia makan bagaimana? Logistiknya begini
Saya juga walau alam. Kita orang Arab makan ikan. Berarti kan makan binatang darat aja. Makanya banyak yang tempat tinggal di pinggir laut, Pak. Iya. Jadi sepanjang pantai kebanyakan. Kalau saya lihat petanya gitu, jauh Pak memang itu. Hamzah itu berbulu, orang bawa singa. Singanya orang seperti sate. Singa. Makanya kan zaman dahulu ada yang disebut namanya Imlak gitu kan. Itu bangsa raksasa luar biasa, kita nggak tahu sebenarnya seperti apa tuh. Nah kan gini Pak, datarannya Arab itu kan memang tadi kan pasir. Terus sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim kan, tolong makhlukkan ini gitu kan. Cuma kalau kita lihat di Arab, buah-buah paling bagus ya ada di situ Pak, di Mekah gitu. Ini nanamnya di mana kan gitu kan? Berarti kan ada yang dari Yordan, ada yang dari Yaman, ada yang dari itu. Jadi asal satu kabilah itu harus sama sini. Baru ketemu nggak berburu lagi, ada yang nanam, ada yang ini gitu. Jadi nemu atau sumber kehidupan baru. Dapat nih kuasain, yang nggak dapat perangin kan gitu. Untuk peradaban itu ya. Kan kalau musuh hujan gitu Pak, Ismail kan menguasai jam-jam kan sama ibundanya gitu kan. Kemudian udah remaja nikahin aja deh sama kaum itu Jumhur, Juhrum gitu. Akhirnya kan Juhrum boleh dong, udah keluarganya. Tapi memang kalau saya baca rute ini Pak, memang rute dagang Pak, Mekah. Jadi ada beberapa rute gitu, begitu ketemu sumur zam-zam itu lewat sini aja deh, ada airnya gitu. Kayak mau ke Iya. jauh juga nyebarnya. Dan itu belum juga terganggu sama ini ya dari luar Pak, dari Persia dan dari ini. Ya itu yang disebut daratan Arab itu seperti benteng ya. Orang lain susah masuk gitu ya Pak. Karena tadi siapa yang sekuat mereka gitu kan. Daratan yang gersang, panas. Tadi Bapak makanan juga nggak tahu makan di mana, perbekalannya, tapi mereka kuat gitu. Badan beda itu kali. Panas kalau gitu kan gitu. Makanya kalau cerita ada sedikit barangkali cerita Wais Pak ya, Wais. Oh, Karena kan ibunya dibawa dari berapa sejauh untuk berangkat haji, seperti itu kekuatannya. Mau bodohnya keker katanya. Air dikit. Jadi sumber peradaban itu dari Mesir Pak. Banyak Pak. Sebelum Arab sama Romawi juga udah besar, udah kuat. Yunani juga Kan Ramses Firaun memang di Mesir, tapi Romawi udah kuat. Makanya Romawi sering menguasai Arab gitu. iya, bangsa Romawi itu datang ke Mesir ya. Itu mana-mana dia kan menjajah ya istilahnya ya. Menguasai, semua menguasai. Berpelak jalan cukup jauh ya. Makanya kemana ada orang luar menguasai, taruh orang di situ jadi gubernur kan gitu kan. Iya. Ada umum Indonesia. Ruang-ruang deh. Dulu naik apa tuh? Romawi. Mau jalan kaki mau. Kuda Pak, kuda. Kuda, gajah, unta. Cuman kan memang dia dari tanah yang subur terus mau membuat akuisisi daerah Jazirah Arab yang panas banget kan. Kebayang kan tuh orang Romawi gitu kalau disiram. Ya peradaban Banyak yang para nabi itu di zaman Mesir sama Romawi. kata Raja Romawi cari kehidupan itu Jazirah Arab panas posisinya gitu. Ada apa di sini nggak beda macam-macam. Dulu ada minyak, tahu. Minyak belum, lahan subur gitu. Sementara di Jazirah Arab sendiri kabilah-kabilah tadi itu berebutan air kan dari tempat kemana
Iya, air memang yang dicari air. Kalau ada air situ ada kampung kan gitu. Nah, kalau mau yang pergi mau masuk sini ngapain lu kayak gitu? Gak ada apa-apa. Ada apa-apa gerusan. Air nggak ada. Pasir doang bos. Gitu. Hanya kalau orang-orang Arab tuh badannya kuat-kuat. Itu dia pak. Pertanyaannya pak ini simpel. Di mana? Yang minum dia kuat. Makanya ada orang Indonesia, Singa yang makan. Pak, ada orang Indonesia yang gaya-gayaan pengen sana ke Arab sana. Sampai Arab, ada kondisi nggak kuat, fisik dan seimbang dan jadi balik lagi. Iya Ada beda, banyak yang mati di materialnya beda gitu. Ya, iya. Kan nggak dengerin tadi satu kabilah di luar kemana, padahal kan itu kerusakan semua itu bisa dibilang. Iya. Ada yang bilang apa? Aku mau jihad ke sana gitu ya. Palestina. Ya bukan Palestina, pokoknya ada dalam sana aja. Belum ada roti. Nah, akhirnya karena Itu. fisiknya nggak kuat, fisiknya dia kan beda dengan kita. Akhirnya di sana itu ke sana akhirnya dia jadi beban orang-orang sana sendiri. Karena fisiknya nggak kuat, sakit, ya, buah-buahan, macam-macam. Ya, itu karena tidak seimbang dengan kondisi badan dia dengan kondisi Alamnya. situasi sekarang. Sehingga ya sakit banyak kan. Akhirnya pulang takut, nggak berani pulang, ya, mau tinggal di situ Nggak kuat. Ya, akhirnya mati. Akhirnya masuk ke camp, masuk di camp ya, namanya camp daerah-daerah begitu kan. Ya akhirnya ya nggak kuat. Berarti hitungannya dulu tuh nomaden juga ya pak? Pindah gitu ya, itu nyari sumber kehidupan baru gitu. Iya, Jadi iya. ketemu pada satu lokasi ada bikin status gitu ya. Belum ada air udah pasti. Iya, udah ada air gitu. Belum ketemu air, pindah terus gitu. Ya sampai sekarang juga Pak, kalau di Timur Tengah tuh ya, kan satu tempat bukan ada minyak nih. Oh di sini nggak ada minyak, di situ dulu Pak. Putar lagi cari lagi, oh di sini nggak ada, gila. Ya kalau dulu kita cari air, kalau sekarang cari minyak. Kalau dulu pakai Siapa yang kontak, nguasain air dia yang ya, itu. kalau dulu pakai kontak, pakai gajah, pakai kuda. Kalau sekarang enggak, pakai BMW, pakai Mercy. Iya. Teknologi ya, Pak. Teknologinya udah dikuasai. Ya seperti suku pedalaman lah di kita digantikan. Berarti tadi Benar. Pak, roots-nya dari Rasulullah itu memang salah satu petinggi kabilah kan, tinggi kabilah ya. Jadi di terbangun kabilah, tingginya salah satunya roots-nya itu kakek-kakek moyangnya. Ya, kakek sampai Adnan itu. Cuma Rasulullah tapi tadi sampai belum saya sampaikan bahwa setelah Adnan ke Rasulullah itu ke Nabi Ibrahim itu 40 generasi. Adnan itu 40 generasi. Ya. Nah, cuman 40 itu mungkin Rasulullah nyarinya susah gitu ya. Nyarinya susah, banyak cerita yang itu. ujungnya di situ aja. Pokoknya sampai Adnan lah gitu. Kalau udah sampai Adnan udah benar gitu. Seperti itu. Baiklah, waktu juga yang mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kita sudah jam 6. Kita akhiri saja. Mudah-mudahan apa yang kita ketahui pada pagi hari ini menjadikan tambahan pengetahuan tentang keturunan atau kabilah-kabilah pada zaman dulu sebelum Rasulullah lahir. Mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salah yang kurangnya ada dari saya sendiri, karena itu kami mohon dimaafkan. Akhirnya mari kita tutup doa dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.